Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Hai guys, perkenalin, nama saya Amanda Puspitaningrum. Saya dari Fakultas S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Jadi di bab 1 itu dijelaskan tentang landasan, tujuan, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada landasan pendidikan Pancasila. Landasan secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada landasan kultural. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Yang ketiga, landasan yuridis. Dengan dituangkannya rumusan Pancasila, ya dalam mengandung konsekuensi bahwa Pancasila secara yuridis konstitusional secara formal menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan-kekuatan mengikat secara yuridis. Keempat itu ada landasan filosofi. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Yang kelima, tujuan pendidikan Pancasila yaitu menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya selaku warga masyarakat bangsa dan negara, agar berguna atau berkaitan dengan kemampuan spiritual dan bermakna atau berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya. Yang keenam, kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Di bab 2 itu ada Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perkembangan unsur-unsur pembentuk nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, unsur nilai Pancasila pada zaman kebudayaan awal. Yang kedua, unsur Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Yang ketiga, unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Islam. Yang keempat, unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Barat atau kolonialisme. Yang kelima, unsur nilai Pancasila pada zaman pencarian bentuk kebudayaan nasional Indonesia atau pengaruh paham Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme. Kedua, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, suasana menjelang pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 7 September 1344, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso pengganti Perdana Menteri Tojo atas nama pemerintah Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Di dalam sidang parlemen Jepang, menurut
rencana Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1345. Untuk melaksanakan janji politik tersebut, pada tanggal 23 April 1345, pemerintah militer Jepang di Jawa telah membentuk sebuah badan yang diberi nama Dokuritsu Zumbi Hosakai, atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Masa sidang BPUPKI. Setelah dilantik pada tanggal 28 Mei 1145, Badan Penyelidik mengadakan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Lalu pada tanggal 29 Mei 1945 yang akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Ketiga, proklamasi dan masa sidang PPKI. PPKI memiliki kepanjangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelumnya juga telah dibentuk BPUPKI. Namun karena menurut Jepang BPUPKI terlalu cepat dalam mengambil keputusan mengenai kemerdekaan Indonesia, maka dibubarkan. Namun karena menurut Jepang BPUPKI terlalu cepat dalam mengambil keputusan mengenai kemerdekaan Indonesia, maka dibubarkan. Hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR. Sidang PPKI 19 Agustus 1945. Yang pertama, pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk komite nasional atau daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Sidang PPKI ke-3 22 Agustus 1945. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Selanjutnya, dinamika pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, awal proklamasi. Dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI merupakan modal berharga bagi terselenggaranya roda pemerintah negara Republik Indonesia. Paling tidak, bangsa Indonesia telah memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 2. Masa Orde Lama. Orde Lama merupakan konsep yang biasa dipergunakan untuk menyebut suatu periode pemerintahan yang ditandai dengan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, masa Orde Baru. Memang harus diakui bahwa pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen telah banyak meningkat taraf hidup bangsa Indonesia. 4. Masa reformasi. Hampir tidak ada orang yang merasa puas terhadap apa yang telah diperolehnya. Itulah salah satu sifat manusia yang selalu tidak pernah akan puas, serakah, dan terus memburu apa yang belum atau ingin diperolehnya. Apa yang telah dicapai oleh pemerintah Orde Baru dengan berbagai kelebihan dan kekurangan telah melahirkan ketidakpuasan rakyat dan seluruh masyarakat Indonesia. Bab 3. Pendekatan studi Pancasila dari sudut pandang filsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ada yang ada dibedakan menjadi 3, yaitu ada dalam realitas atau kenyataan, ada dalam kemungkinan, dan ada dalam pikiran atau angan-angan. Dalam konteks ontologi, Pancasila ada dalam realitas atau kenyataan, sebab adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil menjadi
landasan sila-sila Pancasila itu ada dalam realitas atau kenyataan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui bakat atau pembawaan, akal budi, indera khusus, dan intuisi atau ilham. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, artinya kalau ditemukan kebenaran baru, maka kebenaran yang lama tidak berlaku lagi. Dalam mencari dan menemukan kebenaran, ada beberapa teori, diantaranya yang pertama, teori kebenaran koherensi. Yang kedua, teori kebenaran koresponden. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Yang keempat, teori kebenaran konsensus. Yang kelima, teori kebenaran empiris. Yang keenam, teori kebenaran intuisi. Yang ketujuh, teori kebenaran rasio. Yang kedelapan, teori kebenaran wahyu. 3. Aksiologi. Nilai aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Sesuatu dikatakan bernilai karena bermanfaat, benar, baik, indah, atau religius. Fungsi nilai adalah merupakan landasan atau motivasi bagi manusia untuk bersikap dan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. PAR merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diangkat dari kebangsa Indonesia yang diyakini sebagai sesuatu hal yang baik dan indah. Noto Nagoro membagi nilai menjadi 3. Yang pertama nilai vital, yang kedua nilai material, yang ketiga nilai kerohanian. Yang keempat, filsafat manusia atau antropologi. Dalam konteks antropologis membahas tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat kodrat manusia yang monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa dan raga. Kedudukan kodrat monodualis makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Sifat kodrat monodualis makhluk individu dan sosial. Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal yang memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Penegasan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual. Pengertian terbuka artinya terbuka untuk terjadinya interaksi nilai yang terkandung di dalamnya dengan lingkungan sekitar, terutama pada tataran nilai instrumentalnya dan bukan pada tatanan nilai dasarnya. Bab 5. Pancasila sebagai etika politik. Dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum, maka tidak dapat dilepaskan bahwa dalam setiap kegiatan perpolitikan, nilai-nilai etik Pancasila itu menyatu dengan norma-norma hukum yang mengatur masalah kegiatan politik, terutama kegiatan politik praktis. Dalam operasionalisasi nilai etik Pancasila akan selalu beriringi dengan pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai hukum yang harus diwujudkan yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan harus selalu ditopang dengan nilai-nilai etik Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 6. Pancasila dalam konflik ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Suyadi, ditinjau dari aspek filosofis, makna Pancasila sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah nilai-nilai luhur yang terlekat pada keberadaan bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Secara filsafat, Pancasila merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar moral bagi tertib hukum Indonesia. Secara yuridis kenegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia pada akhirnya secara sosiologis diterima sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, Pancasila tidak boleh diabaikan dalam kaitannya dengan masalah pembentukan hukum serta penafsiran hukum. Ini berarti Pancasila senantiasa memberikan inspirasi bagi pembentukan hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum nasional merupakan konsekuensi untuk mewujudkan tatanan kemerdekaan. Oleh karena itu, merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk mengkonstruksikan hukum nasionalnya itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai dasar tersebut ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam konsep hukum nasional.
7. Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma. Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam bidang tertentu, termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi, maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan, perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya. Yang pertama, paradigma sebagai pembangunan nasional. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hankam. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Yang kedelapan, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Selanjutnya, Tridharma perguruan tinggi dan penumbuhan moral etika Pancasila. Perguruan tinggi menyelenggarakan kegiatan yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni kegiatan yang terdiri dari pertama, pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan iptek dan seni. Yang kedua, penelitian merupakan kegiatan dalam pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru guna memperkaya iptek dan seni. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan iptek dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Peran mahasiswa di masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat sangat tergantung pada kemampuan ilmuwan untuk mengkonsumsi hasil renovasi yang telah dicapai. Masyarakat ilmiah yang lahir dari perguruan tinggi merupakan pelopor pola berpikir yang sistematis, rasional, dan logis analitis. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan masyarakat dapat dilakukan sejauh kegiatan yang memiliki relevansi langsung dengan kematangan ilmu pengetahuan yang diminati. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.